Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya tak bosan-bosannya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, berbicara tentang pendatang asing di Malaysia, seolah-olah ini tak pernah habis ya sampai sekarang ya. Hal ini menimbulkan dilematis ketika masyarakat Malaysia yang merasa resah dengan kehadiran para pendatang asing, baik yang ilegal ataupun yang legal, yang sudah leluasa untuk bisa beraktivitas semaunya dengan perlindungan dari pejabat Malaysia tentunya. Dan tentunya ini membuat marah ya masyarakat Melayu ataupun masyarakat tempatan di sana. Tapi teman-teman ya, di sisi lain ya, ada orang Malaysia sendiri yang menyalahkan kepada orang-orang tempatan, di mana orang tempatan ini dia itu tidak seperti tenaga kerja asing ataupun pendatang asing seperti Indonesia juga Bangla, yang dia mau bekerja kasar ya, tidak seperti orang-orang tempatan yang kesannya terlalu gengsi teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya kita akan coba lihat ya. Beritahu, dia nak makan apa? NGO yang duk pertahankan pelarian, NGO duk defend pelarian. Kalau hampa dapat sumbangan, kalau hampa dapat donation daripada dalam dan luar negara, hampa mai jumpa depa ni, mai bantu depa ni. Jika hampa betul jalankan amanah rakyat, hampa mesti ikut. Hampa bagi tahu kerajaan perpaduan madani. Kita nak jalankan, kita nak praktikkan kerajaan tanpa rasuah sekarang ni. Nampak tangga ni. Ni dia baru spray, tangga tak ada embok lari dah. Apa pahalul ke apa? Ni ahli majlis buat kerja apa? BBT buat kerja apa? Ni tangga tak ada ubah. Nama dia padam. Kedai dia tutup. Apa bodoh ke kita? Undang-undang kita buat apa? Kedai runcit macam ni dengan keadaan berapa kaki persegi di tengah kota raya, saya rasa cukup memalukan apabila tindakan tidak diambil oleh BBKL. Tengok, meniaga ikan. Perasaan marah terus sama warga asing ini. Kalau meniaga ikan dalam kedai runcit, meniaga daging dalam kedai runcit, meniaga ayam dalam kedai runcit, macam ni, macam mana market nak boleh hidup? Kalau kita di market, kita apply meniaga lesen ikan, kita tak boleh meniaga ayam. Kalau apply lesen ayam, kita tak boleh meniaga daging. Tinggal kedai, tak mau ambil duit, tauket tak ada. Mari saya tunjuk. Apa tengok tak? Tinggal dalam masak ni lagi, tengah masak, tengah buat roti canai, tinggal lari. Apa ni pihak berkuasa? Hampa buat kerja apa? Orangnya lari. Mana pihak berkuasa? Mana MBSP? Mana apa ahli majlis? Ahli majlis mana? Rakyat tempatan meniaga, hampa ambil tindakan, hampa bagi notis, hampa suruh keluar. Tapi warga asing, hampa pejam mata, paling tak guna lah saya kata. Mari sini. Cakap BBT tu saya bagi tahu, tak guna punya pentadbiran, tak guna punya sistem, tak guna punya pihak berkuasa tempatan, tak guna punya Datuk Bandar, tak guna punya ahli majlis, tak guna punya pegawai-pegawai, tak guna punya anggota BBT. Kita turun membantu masyarakat, kita turun membantu isu-isu, menyelesaikan isu-isu masyarakat, melibatkan perumahan, melibatkan penempatan, melibatkan warga-warga asing ini yang memberi masalah kepada rakyat tempatan. Dan masyarakat ini perlu bersama dengan kita, perlu sertai dengan kita, perlu membantu perjuangan ini untuk barulah kita boleh bantu semula masyarakat. Begitu juga dengan peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga inilah yang menjadi golongan utama yang terkesan. Terima kasih. Golongan utama yang terkesan hasil daripada lambakan warga-warga asing yang menjajah ekonomi. Pendatang haram menjajah ekonomi, merompak subsidi. Yang terkesan paling utama adalah peniaga-peniaga. Warga-warga asing yang mengalibabakan lesen rakyat tempatan. Yang terkesan adalah peniaga rakyat Malaysia.
Oke, teman-teman ya, itulah orang tempatan Malaysia yang resah, khawatir terhadap para pendatang asing, baik itu yang ilegal ataupun yang legal di sana. Karena sampai di 2023 yang namanya pendatang asing di Malaysia memang sudah bisa dikatakan bagi masyarakat di sana sudah mampu membuat kacau, membuat resah, khawatir orang-orang tempatan. Dan tadi salah satunya adalah orang yang tidak suka ya akan keberadaan orang asing yang sudah leluasa untuk beraktivitas, baik itu berdagang, karena di backup oleh pejabat Malaysia yang bagi mereka tempat untuk bisa mendapatkan lisen ya. Dan ini ada cuplikan lagi video di mana orang Malaysia yang menyalahkan orang Malaysia ya, yang tidak mau seperti para pendatang asing, dan mereka tidak mau kerja keras ataupun kerja kasar dan terlalu gengsi. Oke, seperti apa videonya? Halo, selamat pagi. Saya Okta Singh. Saya semalam dah tengok satu video ni. Ni NGO ni, dia kata kerajaan Malaysia banyak bagi IC kerja susah. Dia orang juga banyak risau pasal itu lambakan pekerja asing, terutamanya Bangladesh dan Rohingya. Satu hari nanti dia akan melebihi kaum India, dia cakap lah. You see, ada ramai orang Malaysia keturunan kaum India pun belum dapat IC. Belum dapat IC. Kerajaan sudah tukar. Sekarang Seri Anwar Ibrahim the Prime Minister. Orang India saja susah ya pemimpin Pakatan dapat Harapan IC ya. Main sentimen kononnya barisan tak jaga kaum India. Sekarang sampai sekarang pun ramai orang India tak dapat IC. So ketakutan you orang pula ni macam budak kecil punya ketakutan. Manalah orang Indirian tadi ya boleh dapat IC terus, orang Rohingya boleh dapat terus. Walaupun dia orang kahwin dengan perempuan Melayu dekat sini beragama atau bangsa lain beragama Islam pun menetunggu 15-20 tahun baru dapat IC lah. So jangan behave like budak kecil lah. Lambakan pekerja asing tu itu memang normal lah. Di satu dunia pun banyak lambakan berlaku. Kerana orang Malaysia ni semua tak mau buat kerja yang dia orang tengah buat ni. That's the problem. You tunjuk orang ni tunjuk video ni, serbu sana serbu sini, ini orang meniaga. Yang meniaga pekerja asing tu pun orang lokal yang pakai dia orang meniaga. Yang ada orang Melayu di belakang dia orang, lesen orang Melayu. Di kawasan orang India pula ada orang India di belakang pekerja asing orang India yang dalam supermarket ke minimarket ke apa benda lah. So dia punya owner memang orang Malaysia, dia orang tak mau kerja, dia pakai pekerja asing. So that's the issue. Ramai orang cuci longkang, potong rumput, angkat sampah. Orang Malaysia semua tak mau buat. So memang akan berlaku lambakan dalam plantation estate. Orang Malaysia tak mau kerja. So that's why they bringing the Bangla orang Indonesia untuk kerja. So why you blame them kalau ada surah ramai dia orang memang dia orang datang kerja, lepas tu dia orang akan balik. Adalah 1-2 kes dia orang akan kahwin sini ni perempuan. Kerana you orang Melayu tak mau kahwin dengan itu ibu tunggal ke, itu janda ke. So Bangla kahwin lah. Dia Muslim, dua-dua Muslim, apa salah pada saya? At least dia tangguh gitu perempuan lah. Ibu tunggal tu yang juga orang Islam lain yang kasih lepas dulu, kasih cerai. So don't blame lah. Itu perempuan pun kena hidup juga, kena cari makan juga. So don't kasih viral unnecessarily. Ada satu NGO serbu sini, serbu sana, macam polis, macam immigration, macam pegawai KSPDN, macam pegawai PBT pergi tanya orang punya lesen lah, bising-bising sana buat apa. Let the government lah, kalau you rasa ada bukti kasih report, kasih tangkap lah. Bising sana bising sini buat apa. So saya harap KDN dapat KDN ke semualah, semua badan kerajaan dapat ambil tindakan lah. Kalau meniaga memang, kalau rasa diorang meniaga tu memang foreigner, tangkap lah.
Kalau ada orang dia punya tuan punya yang orang Malaysia, then it's not wrong what. Tak ada salah pun. Check dia punya permit lah. Ada matching dengan itu kedai ke tidak. Kalau semua matching, mana you boleh tangkap. So inilah persoalan-persoalan yang saya mau pertengahkan lah. Jangan macam ni NGO semua main sentimen macam KDN dapat jual IC. Apalah macam budak kecil tau dia orang ni. Lambakan memang lambat lah. Lambakan tu memang nampak lah. Bila Sunday you boleh nampak ramai orang pekerja asing dekat sana, pasal dia orang kerja di Malaysia lah. And then ada isu pula dia orang pekerja asing ni dia enjoy itu minyak subsidi lah, beras subsidi lah. Dia orang punya gaji 1,500 lah. Apa salah kalau dia pergi beli itu minyak subsidi atau beras subsidi? Kesian dengan dia orang lah. Dia punya basic pay 1,500 saja. Jangan cerita macam budak kecil lah. Dia orang pun mau makan juga. Saya rasa something really, you orang macam takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau takut sangat semua orang Malaysia buat kerja-kerja kotor tu lah, dan kita tak payah pekerja asing. Oke teman-teman ya, demikian ya salah seorang Malaysia yang justru menyalahkan ya para orang-orang Malaysia itu yang selalu marah-marah ya sama pendatang asing, sementara warga Malaysia sendiri tidak mau seperti warga asing yang mau bekerja susah ya, mau kerja kotor. Dan ini kenyataan di sana yang memang masih terjadi teman-teman ya, persoalan pendatang asing. Oke, kita akan coba lihat ya pendapat yang sama dari orang Malaysia juga. Sekarang cashier punya kerja pun orang Malaysia tak mau buat tau. Apa lagi mau cerita pasal kerja kotor. Banyak kerja tau. Driver pun orang Malaysia tak mau buat. So saya harap pakai otak sikit lah sebelum cakap. Assalamualaikum guys, aku tengok dekat TikTok jebat kecoh pasal warga asing. Lepas tu ada pula lagi 2-3 video kecoh pasal warga asing. Pasal Bangla lah, pasal Myanmar lah, pasal Rohingya lah, pasal Indonesia lah. Okey, lambakan pekerja warga asing kerana apa? Kerana ramai warga tempatan yang tak nak bekerja seperti mana warga asing bekerja. Okey, contohnya kerja construction, binaan. Aku buat binaan. Tak ramai pekerja warga tempatan yang nak kerja binaan, construction. Kan? Dia orang tak nak main simen, tak nak main pasir. Tapi warga asing ni dia orang boleh dan kemas kerja dia. Warga tempatan pun kemas tapi dia orang tak nak. Kan? Aku offer gaji RM110 untuk warga asing, RM120 untuk warga tempatan sehari. Tapi warga tempatan tak nak. RM120 sehari gaji. Kurang. Aku dah offer dah, tak nak. Kan? Jadi kau nak salahkan siapa? Terpaksa ambil warga asing. Lagi satu, sekarang ni pihak Jabatan Imigresen Malaysia kan ada mengadakan program rekalibrasi tenaga kerja. Maknanya kita boleh ambil warga asing yang mana tak ada permit, yang mana tak cukup dokumen, tak lengkap, kita boleh ambil untuk bekerja dengan kita. Tambah parah nanti. Supaya dapat melengkapkan mereka dengan lengkap. Maknanya kita tak ada masalah dalam itu. Kita boleh memudahkan urusan syarikat supaya tak terganggu. Faham tak? So adalah rekalibrasi tenaga kerja yang dianjurkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Tak salah, warga asing ni manusia. Mereka ni semua manusia. Mereka tu cari rezeki. Yang salah tu korang, orang tempatan kita yang tak nak bekerja seperti mana warga asing sanggup bekerja di negara kita. Jadi jangan salahkan warga asing. Aku bukan memihak kepada warga asing, tetapi itulah hakikatnya yang berlaku di negara kita. Kita kena faham kenapa mereka berada di sini, kerana apa mereka berada di sini. Jadi faham-fahamlah kan. Kalau rasa sanggup bekerja sebagai kontraktor, sebagai pekerja kontrak, sanggup bekerja sebagai pekebun, sanggup bekerja sebagai pemotong rumput, datang bekerja. Kan? Tapi kalau tak sanggup, jangan bising-bising, jangan kecoh-kecoh pasal wujudnya warga asing di Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya beberapa cuplikan video di mana ada orang Malaysia yang tidak suka dengan keberadaan dari pendatang asing ataupun warga asing di sana dengan segala aktivitasnya.
Juga ada dua pendapat dari orang Malaysia sendiri yang menentang ya aksi ketidaksukaan terhadap warga asing oleh orang Malaysia. Ya, justru dua orang ini malah menyalahkan warga Malaysia sendiri yang tidak mau kerja susah, seperti para tenaga migran yang ada di Malaysia. Dan kita bisa menyimpulkan di sini ya, bahwasanya orang-orang tempatan ini memang punya satu gengsi yang tinggi, bisa jadi seperti itu ya, untuk bisa bekerja apapun itu di negaranya. Padahal kalau kita berbicara tentang peluang kerja di Malaysia ya, apapun itu ya, di sana memang banyak banget ya. Memang beda di Indonesia. Kalau di sana memang banyak banget. Ternyata apa? Ternyata justru Malaysia tidak bisa memenuhi tenaga kerja lokal, maksudnya tenaga kerja warganya sendiri, untuk bisa menempati pekerjaan-pekerjaan itu ya. Justru pemerintah Malaysia mendatangkan migran asing yang justru menimbulkan permasalahan. Banyak ya warga Malaysia yang akhirnya tergusur ya dari tempatnya, karena warga asing ini di sana itu sudah luasa ya untuk bisa beraktivitas karena dilindungi oleh pejabat setempat ataupun oknum. Karena sekali lagi tenaga migran di sana sebenarnya hanya bisa bekerja seperti di pabrik ya, di bangunan, di perkebunan, tapi ternyata aktivitasnya lebih dari itu ya, berdagang. Oke, demikian teman-teman ya, beberapa cuplikan video tentang permasalahan dan saling menyalahkan antar orang Malaysia mengenai tenaga migran ya, mengenai orang Malaysia yang malas, tidak seperti pendatang asing, terlalu gengsian untuk bisa bekerja apapun itu. Oke, demikian. Silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar. Terima kasih dan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.